A lion doesn't concern himself with the opinions of a sheep. Lucius Seneca, seorang filsuf stoikisme yang terkenal yang hidup ribuan tahun lalu tuh pernah bilang kayak gini. Tunjukin ke saya pria yang bukan budak, yang satu budak nafsu, yang satunya budak ambisi, yang lainnya budak rasa takut. Dan gua mau nambahin di sini kalau ada juga spesies pria yang budak dari opini orang lain. Apakah lu budak dari opini orang lain? Kita hidup di era yang udah sangat terkoneksi. Semakin kesini semakin lupa orang-orang kalau ada suatu kata di kamus besar bahasa Indonesia yang namanya privasi. Kemajuan internet bikin sekat privasi antara satu orang ke orang lainnya jadi memudar dan semakin tembus pandang. Hasilnya, akses bagi orang lain untuk komenin diri kita semakin terbuka lebar dan kecepatannya instan. Nah ini bahaya banget bro. Hidup itu singkat dan menurut gua waktu yang lu punya itu terlalu berharga untuk meduliin omongan orang lain. Apalagi kalau lu terlalu meduliin omongan para manusia yang lu udah tahu banget kalau mereka itu mediocre, hidupnya B aja nggak menarik, sorry to say. Karena kan yang ngerti tentang diri lu ya diri lu sendiri. Lu pengen ngapain, lu pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu, mengekspresikan diri sesuai bakat alami lu udah paham apa yang bikin lu menjadi otentik dan unik. Tapi masalahnya, lu masih takut sama judge dari orang lain. Menurut gua untuk menjadi versi terbadas dari diri lu, pertama lu harus bisa mencapai kondisi di mana lu bener-bener udah mampu don't give a fuck at all sama apa yang orang lain pikirin tentang diri lu. Percayalah sama gua kalau lu akan terlihat jauh lebih keren dan mengintimidasi. Kenapa? Karena lu menolak tunduk sama konsensus yang mereka buat. Mereka akan mikir kalau lu bukanlah seekor domba yang bisa dimasukin ke kawanan untuk digiring. Lu akan disegani karena lu orangnya sulit dikontrol. Dalam buku 48 Laws of Power karya Robert Greene, spesifiknya di aturan ke-20 ngejelasin secara sempurna akan betapa pentingnya lu harus stay independent, ngedengerin diri lu sendiri dibandingin ngedengerin orang lain. Aturan ini berbunyi, don't commit to anyone, dan rangkumannya kayak gini. Orang bodohlah yang selalu terburu-buru memihak, jangan berkomitmen pada sisi manapun kecuali sisi yang menguntungkan dirimu. Dengan mempertahankan kemandirianmu, kamu menguasai orang lain, mempermainkan mereka, membuat mereka mengejar kamu. Nah, jadi apa yang bisa lo lakuin sekarang juga supaya lo bisa merdeka dari ketakutan akan apa yang orang lain pikirin terhadap diri lo? Pertama, lo harus menutup akses di mana orang lain bisa komen tentang diri lo. Kalau selama ini lu bergantung banget sama validasi temen lu, misalnya dari Instagram atau medsos lainnya, just stop it. Stop posting, stop lihat postingan orang lain karena lu bakal envy dan gak tahan untuk ngepost demi validasi diri dan pembelaan diri. Stop main sosmed kalau perlu. Mungkin selama ini lu terlalu dibombard sama pikiran orang lain sehingga gak ada room buat pikiran lu sendiri untuk tumbuh. Pakai kekosongan input dari komen orang lain tentang diri lu, pastinya selalu berhasil menutup akses komen orang lain terhadap diri lu untuk ngebangun self-image lu sendiri yang kokoh. Bangun self-image yang kuat, yang kokoh. Baca Self-Reliance-nya Ralph Waldo Emerson kalau perlu. Atau kalau lu prefer bacaan yang lebih gampang, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson cocok banget. Intinya di proses ini lu harus membangun pondasi yang kuat tentang self-image lu. Tentang apa yang jadi tujuan hidup lu. Lu pengen kerja apa, pengen punya gaya hidup kayak gimana dan sebagainya. Begitu self-image lu udah terbentuk kuat, udah mendarah daging, lu jadinya punya reasoning yang jelas dan alasan yang mulia dibalik apa yang lu lakuin. Dan gue jamin sekuat apapun effort orang lain untuk nge-brainwash lu, bakal berakhir sia-sia. Lao Tzu, pendiri ajaran Taoisme bilang gini, peduli sama validasi orang, maka kamu akan jadi tawanannya. Thanks for watching. Kalau lo merasa video ini ngebantu lo, please like dan juga dukung channel ini dengan klik subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya.